Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Nuriska Utomo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini, saya akan melakukan praktik mengajar dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada materi pelajaran. Tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Aida Aziza, MPD. Siswa yang saya ajarkan adalah salah satu seorang mahasiswa dari D3 Keperawatan. Dan dia mengatakan bahwa dia masih belum paham mengenai penulisan esai yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Arista dari Universitas Aisyah Surakarta, Prodi D3 Keperawatan. Kendala saya yaitu kurang memahami tentang penulisan esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mengenai penulisan esai. Kan kemarin katanya masih belum paham mengenai penulisan esai. Ya. Nah, kita langsung saja masuk pada pengertian. Pengertian esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisannya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan KBBI, pengertian esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu persoalan dari sudut penulis secara sepintas. Sedangkan menurut ilmu jurnalistik, esai adalah tulisan yang memuat pendapat seseorang tentang suatu persoalan ditinjau secara subjektif. Tujuan penulisan esai adalah yang pertama, untuk meyakinkan pembaca, yang kedua menerima pendapat penulis, yang ketiga memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Struktur esai itu seperti struktur pada karya ilmiah yang lainnya, mencakup 3 hal, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan itu sama dengan tujuan pendahuluan pada penulisan karya ilmiah. Dalam pendahuluan, cara membuat esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas. Secara singkat, pengantar atau gambaran agar dapat memahami topik yang akan dibawakan suatu esai ada pada pendahuluan. Adanya pendahuluan membuat pembaca lebih mudah untuk memahami isi esai yang akan disampaikan, maka pendahuluan juga dapat dikatakan sebagai awalan esai. Nah, yang ini adalah pembahasan atau isi, mungkin mbaknya bisa membaca sendiri. Ya, struktur yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Menjadi bagian terakhir dalam sebuah esai, penutup atau kesimpulan ini menjadi poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal yang penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Pada bagian ini seharusnya penulis dapat menuliskan secara singkat, padat, dan tidak melebar ke topik yang lainnya. Di bagian ini juga penulis juga dapat memberikan saran di beberapa esai untuk penulis pihak etika guna menyikapi permasalahan yang akan dibahas pada bagian penutup. Selanjutnya ada jenis-jenis esai, yaitu yang pertama esai cerita, kemudian esai argumentatif, yang ketiga adalah deskriptif, yang keempat adalah tajuk, yang kelima adalah cukilan watak, yang keenam adalah pribadi, yang ketujuh adalah reflektif, yang kedelapan adalah kritik, yang kesembilan adalah artikel penelitian. Dan yang kemudian cara menulis esai, yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua adalah siapkan outline. Outline membantu untuk memberikan gambaran umum yang memuat poin-poin khusus dari tema yang ingin diuraikan. Yang selanjutnya adalah kumpulkan materi. Dari outline yang sudah dibuat sebagai panduan menulis esai, kita bisa mulai mengumpulkan materi untuk menguraikan poin-poin yang ada dalam outline. Yang keempat adalah uraikan isi. Cara menulis esai yang selanjutnya adalah tulis pendahuluan. Yang keenam adalah tulis kesimpulan. Nah, kemudian ini ada contoh mengenai penulisan esai. Oke, sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi secara keseluruhan itu ya, arti
sama isai itu beda ya Kak ya? Iya beda, karena di isai itu isi dari isai sendiri itu terdapat kombinasi antara pendapat kita sendiri dan juga fakta-fakta yang ada. Sedangkan pada artikel itu isinya lebih banyak memuat fakta-fakta yang ada seperti itu. Ya, sudah paham Kak. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mungkin banyak bisa membuat isai sendiri. Jika terdapat kendala atau kesulitan yang dihadapi, mungkin bisa langsung tanyakan ke saya. Untuk materi pada hari ini kita sudahi terlebih dahulu. Mbaknya sudah tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Iya, silakan. Mau tanya apa? itu untuk format penulisan isai itu apakah sama dengan artikel ilmiah? Kalau format judul di isai itu lebih simpel. Kalau di artikel ilmiah itu kan apa ya? Semisal judul, terus di bawahnya itu ada namanya kita sama penulis lain. Terus di bawahnya lagi ada semisal nama instansi dari prodi, fakultas, atau universitas. Terus di bawahnya lagi ada email. Tapi kalau di isai itu hanya ada judul sama namanya kita gitu. Semisal judulnya apa, terus di bawahnya oleh titik 2, terus namanya kita sendiri. Mungkin kalau semisal ada teman yang lain juga ikut nulis, berarti sama teman juga gitu. Lebih simpel pokoknya. Ya. Untuk yang kedua saya mau tanya lagi, apakah di isai itu ada daftar pustakanya ya? Untuk daftar pustaka itu enggak ada, soalnya setelah penutup kan di ISA itu hanya ada 3 struktur, pendahuluan, isi, sama penutup. Nah itu langsung nggak ada kayak kalau pendahuluan di artikel mungkin kan ada kayak abstraknya dulu atau apa. Nah di ISA itu yang saya tahu itu nggak ada kayak gitu, jadi langsung pendahuluan, langsung menuliskan latar belakang yang mau kamu bahas di tema tersebut. Nah, untuk daftar pustakanya itu tidak ada. Tapi tetap kamu bisa ambil rujukan-rujukan dari artikel-artikel, tapi daftar pustakanya itu nggak usah dimasukin ke isai tersebut gitu. Ya. Kemudian untuk penulisan pengertian nih dari pengarang yang sebelumnya itu, apakah kita langsung menuliskan pengertiannya secara langsung atau seperti apa gitu? Oh, kalau untuk yang seperti itu lebih baik di parafrase. Jadinya semisal ada pengertian dari si A. Nah, itu lebih baik kata-katanya itu diganti dengan kata-kata kita sendiri. Nah, kita pokoknya intinya berubah kata, tapi konteksnya, isi dalam pengertian itu masih sama seperti apa yang dituliskan oleh si ahli tersebut. Kan soalnya bisa itu lebih ke opininya kita, walaupun kita tetap pakai data-data yang akurat gitu, tapi kata-katanya itu diubah menurut kita sendiri gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Berarti itu seperti maknanya tetap sama, tapi kata-katanya berbeda gitu ya? Iya, seperti itu. Baik. Sudah cukup pertanyaannya, sudah paham. Oke. Makasih.